Shalom, perkenalkan nama saya Melin itu NIM 101-2022 0200 kelas F semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah pengantar teologi sistematika. Pengertian konsep. Konsep adalah sebuah rancangan yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, yang dipilih Allah, bukan semata-mata hasil karya otak manusia. Untuk menyaksikan tentang karya penyelamatannya dalam Tuhan Yesus Kristus dan kehendak Allah atas manusia dalam hubungannya dengan karya penyelamatan tersebut. Teologi atau Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah Tuhan yang kita sembah, kepadanya kita bergantung dan kepadanya kita memohon pertolongan. Kristologi atau Kristus. Kristologi ialah logos mengenai Kristus, pemikiran dan ucapan mengenai Kristus. Sasaran iman kepercayaan Kristen. Kristus merupakan sasaran iman kepercayaan Kristen melalui pemikiran atau ucapan mengenai Kristus atau kristologi. Umat dapat terbantu untuk mengarahkan imannya kepada Kristus. Pneumatologi atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Antropologi atau manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Yang berikut eklesiologi atau gereja. Gereja adalah rumah tempat ibadat bagi orang Kristen. Dalam Alkitab, gereja adalah melayani Tuhan dalam karyanya menyelamatkan manusia, atau gereja adalah umat Allah sendiri. Eskatologi atau akhir zaman. Akhir zaman adalah periode waktu yang dijelaskan dalam eskatologi dari agama-agama di dunia yang dominan. Menurut Alkitab, akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia. Yang berikut kita masuk pada refleksi pribadi dan kelompok. Yang pertama tentang bibliologi atau Alkitab. Dimulai dari pribadi. Seringkali Alkitab disamakan dengan buku-buku sejarah lainnya. Namun bagi saya seorang pemuda Kristen, Alkitab kitab suci yang dimana semua tulisannya telah diilhamkan oleh Tuhan, dan saya sebagai seorang pemuda Kristen percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang dimana tulisannya mengandung kebenaran dan janji Kristus yang akan digenapi bagi umatnya. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Kelompok. Sebagai umat percaya kita harus menjadikan Allah sebagai suatu pedoman atau menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, agar Kristus bisa tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Yang berikut kristologi atau Kristus. Menurut pribadi, Kristus adalah anak Allah yang diutus untuk datang ke dunia ini demi untuk menebus dosa-dosa umat manusia, yang dimana ia rela disalibkan dan mati untuk kita, yang dimana dalam kebenaran firman Tuhan orang yang disalibkan adalah orang yang dikutuk. Ia rela menerima kutuk itu untuk kita, umat yang dikasihinya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Galatia 3 ayat 13. Menurut kelompok, sebagai seorang mahasiswa kampus Kristen, kita harus jadikan Kristus sebagai landasan kita dalam melangkah, agar segala sesuatu yang kita harapkan dan butuhkan boleh Tuhan penuhi, dan Dia akan menolong kita saat mengalami kesusahan. Yang berikut pneumatologi atau Roh Kudus. Menurut pribadi, dalam kehidupan saya banyak merasakan kehadiran Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus, di mana saya merasa sebuah masalah dan ingin menyerah, namun Roh Kudus menghibur saya dengan membuat saya melupakan masalah tersebut dan membuat saya juga mampu mengatasi masalah yang terjadi. Karena itu dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu sangat penting karena adanya kedamaian. Menurut kelompok, Roh Kudus sangatlah penting bagi setiap umat percaya karena kita mampu diberi penghiburan dan ketenangan. Adanya Roh Kudus juga ia mampu menuntun kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang berikut antropologi atau manusia. Menurut pribadi,
Dalam kehidupan pribadi, menjadi diri sendiri lebih baik daripada kita menjadi pribadi orang lain. Jangan menjadikan orang lain sebagai landasan kita untuk berpijak, karena langkah mereka belum tentu sama seperti langkah kita dengan diri kita sendiri. Kita mampu melangkah bebas untuk menggapai apa yang kita mau. Menurut kelompok, belajar dari diri sendiri dan pengalaman orang lain. Jangan takut bergaul, karena dengan bergaul kita akan tahu mana yang baik dan tidak baik bagi kehidupan kita. Yang berikut eklesiologi atau gereja. Menurut pribadi, dengan bergereja saya merasakan sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Dengan bergereja juga saya mampu mengenal lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan dan lebih dekat lagi bersama Tuhan. Menurut kelompok, bergereja adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Kristen yang mempunyai kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Dengan bergereja orang mampu memahami tentang kebenaran firman-Nya dan lebih mengenal tentang Dia. Yang berikut teologi. Menurut pribadi, dalam kehidupan saya mengenal Allah sebagai pencipta. Allah tidak bisa dibedakan dengan Kristus maupun Roh Kudus, karena mereka adalah satu, yaitu Allah Tritunggal, yang dimana satu pribadi namun memiliki 3 tugas, yaitu sebagai pencipta, penolong, dan penghibur. Yang berikut dalam kelompok. Dalam berkelompok, misalnya berkelompok dalam suatu persekutuan di gereja, tentu semua percaya kepada Allah, yang dimana Ia adalah kudus dan am, yang tidak kelihatan, namun semua orang Kristen percaya akan kehadirannya. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan yang menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. Yang berikut konsep. Menurut pribadi, dalam pribadi saya tentang konsep atau perencanaan tentu sangatlah penting, karena dalam kehidupan saya pun mempunyai perencanaan yang sudah dipikirkan dengan sebaik-baiknya agar semua atau segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Yang berikut secara kelompok. Secara kelompok, konsep itu penting dikarenakan dalam setiap kehidupan orang-orang tentu memikirkan atau merencanakan sesuatu bagi kehidupannya.